Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bimbingan konseling di sekolah. Sejauh ini teman-teman bisa mengetahui bahwa bidang layanan bimbingan konseling itu terdiri dari 4 bidang layanan. Yang pertama ada pribadi, yang kedua ada bidang sosial, yang keempat ada bidang karir, yang kelima pribadi, sosial, belajar, dan karir. 4 bidang inilah yang kita pelajari selama ini. Mungkin ada perbedaan di bimbingan konseling UNES yang mana memiliki 5 mazhab ya. Yang pertama sama ya, pribadi, sosial, belajar, karir, dan yang terakhir adalah keagamaan. 4 bidang layanan yang dapat kita pelajari ketika kita memahami bagaimana layanan konseling itu berlangsung di sekolah. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan setiap bidang layanan dengan jenis permasalahan yang tepat dan sesuai. Misalkan ya, satu bidang layanan yang bersifatnya adalah layanan pribadi, di mana seorang klien yang mengalami permasalahan pribadi kemudian diberikan layanan dengan versinya konselor, yaitu melalui konseling individual dengan berbagai macam permasalahan dan lain sebagainya. Oke, apa sih permasalahan yang terkait dengan bidang kepribadian? Misalkan ya, teman-teman di sini mengalami permasalahan yang mana kesulitan dalam menghadapi tantangan hidup ya. Kepribadian itu memiliki berbagai macam ya, yang diantaranya terdapat tipe kepribadian yang introvert dan extrovert. Ketika seorang klien tidak memahami kedua kepribadiannya atau ambivert, maka nanti ketiga bagian yang introvert, extrovert atau ambivert itu bisa mempersulit diri kita masing-masing. Maka tujuan dari kegiatan layanan bimbingan konseling ini adalah untuk membantu klien dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan dengan memandirikan secara pribadi dengan memaksimalkan berbagai potensi yang ada dalam diri klien tersebut. Ingat ya, bahwa kehadiran konselor itu sebagai fasilitator, bukan sebagai dewan penasehat, bukan sebagai hakim, bukan sebagai seorang yang memutuskan semua permasalahan, tetapi kehadiran konselor itu sebagai fasilitator yang membantu klien dalam mengatasi berbagai permasalahan. Kemudian yang kedua adalah bidang sosial. Sosial ini lebih cenderung pada aspek permasalahan siswa yang ketika dia itu memiliki masalah dengan temannya, seperti halnya selektif dalam berteman ataupun kesulitan dalam bergaul. Ya, pribadi sosial itu cenderung menyatu ya, perisos antara pribadi dan sosial. Pribadi sosial memang sulit dipisahkan karena ketika kita punya permasalahan secara sosial, maka hal itu berpengaruh terhadap kepribadian kita. Apakah kepribadian kita positif ataupun negatif ya, dapat berpengaruh terhadap aspek-aspek sosial. Semua hal yang bersifatnya pribadi maupun sosial dapat dirasakan oleh klien. Jadi konselor dapat membantu menyelesaikan dengan teknik, asas, kode etik, dan keterampilan yang harus diimplementasikan ketika konseling itu berlangsung. Tidak semua orang mampu memiliki keterampilan menyampaikan informasi, keterampilan mendengarkan, keterampilan parafrase, konfrontasi, summarizing, sehingga seorang tenaga ahli profesi itu harus dilatih terlebih dahulu. Bagaimana caranya supaya kita memiliki keterampilan menyampaikan informasi, keterampilan mendengarkan. Tidak semua orang siap mendengarkan masalah orang lain. Ketika teman-teman merasakan suatu perbedaan, konsultasi atau istilahnya ada yang mengartikan curhat dengan teman sebayanya tanpa melalui proses konseling, itu berbeda. Curhat itu kita bisa didengarkan ataupun tidak, direspon atau tidak, menemukan problem solving atau tidak, lebih bersifatnya tidak teratur. Tetapi kalau proses konseling, karena yang memberikan layanan itu adalah seorang ahli profesi, maka teman-teman memiliki tujuan bersama, yaitu
menemukan problem solving. Konselor hadir sebagai fasilitator membantu klien dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dengan teknik yang tepat, dengan asas, dengan kode etik, dengan keterampilan empati, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari proses konseling. Kemudian kalau kita melihat bidang karir, ya, bidang karir ini lebih dominan pada aspek masa depan, pilihan jurusan, baik dari jurusan peminatan, bakat seperti IPA, IPS, keagamaan, bahasa, ataupun jurusan menentukan perguruan tinggi, memilih perguruan tinggi favorit, menentukan pilihan perguruan tinggi PTN atau PTS yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, kemudian memilih kehidupan bekerja atau menata masa depan. Ini adalah bagian dari layanan bimbingan karir. Ketika kita menghadapi satu aspek permasalahan karir yang bersifatnya itu lebih kepada future, ya, visionary, maka kita akan berpikir bahwa satu pilihan adalah keterlibatan antara bakat dan minat. Untuk memilih suatu karir, perguruan tinggi, jurusan, kita dapat menentukan bakat dan minat. Jika bakat itu lebih dominan dibanding apa ya, dari aspek sains maupun sosial, nanti teman-teman bisa memberikan satu paradigma, satu keyakinan dari konsep tersebut, atau dibantu dengan adanya tes psikologi untuk mengetahui bagaimana tingkat bakat dari aspek sainsnya, ya, ataupun dari kepeminatannya, sejauh mana motivasinya. Itu kita bisa dibantu oleh kegiatan layanan tes psikologi. Tes psikologi itu bisa memberikan kita jawaban dan dapat membantu kita dalam memutuskan suatu keputusan, karena tidak akan ada suatu keputusan yang diambil tanpa melalui pemikiran yang baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya suatu penyesalan. Jika kita memilih jurusan yang salah, maka yang terjadi di tengah perjalanan studi, kita akan menyesal. Kenapa saya harus memilih program studi IPA? Kenapa berbasisnya sains ataupun sosial? Ini adalah salah satu hal yang diminimalisir dari proses konseling. Tetapi ketika individu itu sudah memiliki suatu jawaban yang pasti, dia memiliki satu komitmen bahwa dia siap dengan pilihannya itu dapat membantu segala kehidupannya dengan berbagai macam konsekuensi resikonya, maka dialah yang bertanggung jawab, bukan konselor. Tetapi jika konselor yang memutuskan permasalahan tersebut, ketika ada permasalahan di perjalanan studinya, maka akan dilimpahkan ke tanggung jawabnya konselor, karena dia yang memutuskan masalahnya. Maka dengan adanya suatu kebebasan dalam memilih keputusan, yang dilakukan oleh konselor adalah mengimplementasikan asas Tutwuri Handayani, yaitu mendorong supaya siswa kliennya itu dapat memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kita memberikan informasi secara detail, kemudian memberikan layanan secara komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah bidang belajar atau akademik, di mana bidang belajar ini memiliki berbagai macam aspek permasalahan seperti halnya kesulitan belajar, kegangguan konsentrasi, kemudian peningkatan prestasi, model belajar, dan strategi belajar efektif maupun efisien. Itu adalah beberapa hal yang harus dikembangkan dan disadari. Tetapi bidang-bidang layanan yang lainnya yang mencakup 4 bidang layanan tadi, pribadi, sosial, belajar, dan karir, memiliki berbagai macam inovasi. Maka di sini kita sebagai guru BK dituntut untuk selalu berinovasi, kreatif, aktif, dinamis. Ya, ingat teman-teman semuanya, dalam proses konseling ini kita harus memahami adanya suatu asas. 12 asas dalam layanan BK itu digunakan. Memang tidak sepenuhnya 12 itu digunakan, tapi salah satu dari 12 itu harus ada. Salah satunya kerahasiaan. Kemudian yang kedua adalah kode etik. Profesi konseling itu memiliki kode etik, ya, yang harus kita cermati. Kode etik, kemudian profesionalisme seorang konselor juga.
keterampilan yang harus dibangun dan dikembangkan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bertemu di sesi praktik konseling. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih. Thank you for your attention. I'm sorry if we have mistake. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.